Dan kebahagiaan tersebut tidak akan mungkin kita raih kecuali taat kepada Allah. Makanya punanya kesumpadang sambayang sanang nyawata. Kalau kita tadi berzikir kepada Allah, maka tenang hidup kita zaman rahmat Allah. Ketika kita sholat, maka hidup kita merasa sejuk. Hati kita menjadi lapang. Dibandingkan kalau kita semakin jauh dari rahmat Allah, dari jauh beribadah kepada Allah, semakin jauh dari majelis ilmu, maka semua perkara tersebut tidak bisa mendatangkan kebahagiaan dan tidak bisa mendatangkan ketenangan. Maka Nabi zaman rahmat Allah yang dikatakan oleh Nabi SAW, punna nicini kisumpaden, punna nucini kisumpaden, taman-taman surga, majelis-majelis ilmu, maka datangilah majelis ilmu tersebut. Karena sungguh majelis ilmu seperti ini zaman rahmat Allah, dia adalah merupakan perhiasan hati yang bisa menerangkan jiwa kita. Baik zaman rahmat Allah. Kembali kepada pembahasan kita adalah bagaimana orang yang suka kencing-kencing itu beristinja. Kan sering kita dapati penyakit. Jadi ada yang penyakit zaman rahmat Allah, itu kencing tidak bisa diatur ritmenya. Kadang dia keluar sendiri tanpa kita sadari. Tidak ada daya upaya kita dengan kencing tersebut. Ataukah di antara wanita ada yang memiliki penyakit istihadah. Apa artinya penyakit istihadah? Adalah darah haid yang keluarnya tidak beraturan sebagaimana umumnya wanita tersebut. Jadi ini harus dipelajari zaman rahmat Allah. Karena penyakit ini, kalau yang tadi laki-laki, itu namanya, kalau Bu Makassar bilang, tamyariri. Tahu zaman? Tamyariri, artinya kencing yang tidak bisa diatur. Kadang kalau kita sudah wudu, isulu gising. Mati bija. Bagaimana caranya? Apakah habis tinja, atau kita kemudian kembali berwudu dan sebagainya? Ataukah wanita, ketika dalam keadaan seperti ini, apakah boleh dia sholat ketika keluar darahnya atau tidak? Taib zaman rahmat Allah. Kita akan bahas. Maka dikatakan oleh para ulama, manibtulia bisalasil bauli wa nahwiha au bi nahwihi, siapa yang ditimpa penyakit kencing apa namanya itu zaman rahmat Allah? Kalau bahasa Indonesianya? Kencing manis. Berarti ada kencing asing. Kencing apa itu zaman rahmat Allah? Yang kencing kita tidak bisa kita atur. Yang kadang dia keluar dengan sendirinya. Apa namanya bahasa kedokterannya? Kalau bahasa Makassarnya ada, tamyariri. Apa zaman rahmat Allah? Prostat itu pembengkakan kantong kemih. Itu penyakitnya laki-laki. Makanya ya dianjurkan menyegerakan pernikahan bagi jomblo. Baik, nanti cari sendirilah. Kata para ulama, fa innahu yastanji wa yatawadda li kulli salatin. Orang yang ditimpa penyakit kencing seperti ini, dia tidak bisa menahan kencingnya dengan sendirinya, dia keluar. Maka setiap kali dia mau sholat, maka harus baginya istinja. Apa artinya istinja? Apa artinya istinja zaman teman-teman? Ketika keluar air kencingnya atau darah haidnya, ya kalau perempuan namanya istihadah, darah haid yang keluar yang tidak beraturan, keluar daripada alur sebagaimana biasanya, itu namanya mustahadah, istihadah. Baik, adapun laki-laki, kalau dia mendapatkan seperti ini kata para ulama, yastanji. Apa yang yastanji? Dia bersuci, membersihkan. Afwan, membersihkan apanya? Kemaluannya. Ingat-ingat ke zaman teman-teman, dicatat ya. Oh, dia bisa dicatat, ditulis ki. Ya, diingat, dicatat di otaknya. Istinja, jadi wajib istinja kata para ulama. Ketika air kencing itu keluar atau darah haid itu keluar, maka sangat ditekankan baginya istinja, membersihkan kemaluannya. Yang paling utama adalah menggunakan apa? Menggunakan apa zaman teman-teman? Menggunakan air, Masya Allah. Itu yang paling diutamakan, yang paling afdal.
Kalau tidak ada air, boleh menggunakan apa? Yang pertama batu. Tapi ini ciritongi batuan. Ya, jangan batu yang tajam. Lecet itu bukan tanggung jawabnya Ustaz. Tanggung jawabnya jamaah. Jadi gunakan batu yang memungkinkan kita menggunakannya. Kemudian apa lagi? Dedaunan. Apa lagi yang bisa digunakan? Berstinja. Tisu. Jadi istinja ini maknanya luas. Yaitu membersihkan kemaluan dengan sesuatu yang syariat membolehkannya. Itu namanya istinja. Jadi tidak mutlak air. Tapi kalau ada air itu yang lebih utama. Menggunakan air. Baik. Wa yatawaddo. Maka ketika dia mendapatkan dirinya kencing-kencing atau istihadah, maka dia istinja, membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya ketika dia mau salat. Baik. Thumma la yadurru ma nasala minhu ma lam yadkhul waqtu salatul ukhra. Dan ketika dia sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, menetes lagi, keluar lagi. Apakah kencinta atau perempuan darah haidnya keluar? Apakah dibatalkan sambayanta atau dilanjutkan zaman rahmatullah? Nah, yang mana Anda pilih? Membatalkan solat, berstinja lagi, berwudu lagi, atau meneruskan solat? Yang mana zaman rahmatullah? Ini belum sampai ilmunya. Baik, kata para ulama, adapun kalau dia sudah istinja, berwudu, dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, keluar air kencingnya. Penyakit. Ini penyakit. Atau dia istihadahnya, keluar darah haidnya, maka kata diantaranya Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, begitu pula dengan Imam Ahmad. Sudah berapa imam yang menegaskan? Sudah 3, Abu Hanifah, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad, dan Imam Ishaq, wa Abu Zawd, dan yang lainnya para ulama mengatakan tetap dia lanjutkan solatnya. Karena kencing itu dia tidak bisa menanggulanginya sendiri, bukan kemauannya sendiri. Begitu pula dengan darah haidnya. Dia tidak memiliki kesanggupan untuk menahan tidak keluarnya darah haidnya. Di luar kesanggupannya. Dan Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kebebanan syariat kepada umatnya kecuali ada kesanggupan di dalamnya. Oleh karenanya kata para ulama, kalau kita sudah takbiratul ihram, rakaat pertama masih aman, rakaat kedua keluar tanpa kita sadari, kita rasa ada basah di sebagian celana kita, maka bismillah tetap lanjutkan, tidak usah batalkan. Karena kalau Anda batalkan, setiap kali Anda merasakan keluar, batal, istinja lagi, wudu lagi. Istinja, wudu lagi. Kapan selesainya sholat Anda? Kapan selesainya? Kenapa kata para ulama? Ini adalah merupakan rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada orang yang ditimpa penyakit seperti ini. Maka ini sangat luar biasa zaman rahmatullah. Allah berikan kepada kita kemudahan. Allah berikan kita rahmat. Seperti orang misalnya orang tua kita. Yang sudah tua renta. Yang pakai popok. Yang sudah tidak bisa. Nataimi kalinna. Nakato mangkasaraka. Namayami kalinna. Dia tidak bisa mengatur ritme kencingnya. Tetap dia dianjurkan sholat. Sebab sholat tidak bisa ditinggalkan. Zaman rahmatullah. Selama kita berakal sehat. Selama Anda tidak gila, Anda masih ada akal sehat, maka selama itu juga sholat tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa menggunakan air untuk wudu dengan bertayamum. Tidak bisa berstinja dengan air. Jangan bilang, saya tidak bisa Ustaz, saya belum berstinja. Ya ada dedaunan, ada tisu. Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Inilah yang dikatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah luas bagi orang-orang beriman. Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, ujikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana zaman rahmatullah, ada seorang wanita
yang pernah datang kepada Nabi SAW, di mana wanita ini menanyakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya darah haid saya keluar, sering keluar, di luar daripada kebiasaannya." Saya mau tanya Ki, perempuan itu umumnya paling sedikit mereka haid berapa hari? Harus Bapak tanya, harus tahu. Berapa hari? Paling sedikit. Terlalu banyak. Berapa? Berapa? 5 hari. Masih banyak sedikit. Berapa hari, Pak? Masa saya tadi sudah bilang masih banyak. Paling sedikitnya wanita mendapatkan darah haidnya berapa? 3 hari. Sebagian para ulama mengatakan ada wanita 1 hari di darah haidnya. Senyum-senyum suaminya. Iya benar nih. Karena kalau istri Anda haid, Anda juga ikut haid. Menahan diri. Inilah makanya ibu-ibu sayangilah suami Anda. Ya jangan biarkan dia tersiksa. Karena ya memang beda-beda orang. Betul tidak Bapak Ibu? Bapak ya. Memang beda-beda orang. Ada orang yang memang tinggi hasrat seksualnya. Dan dipungkiri zaman rahmatullah. Dan dia bisa, kekuatan hasrat itu, kata guru-guru kami, adalah panas yang muncul dalam tubuh. Bahkan orang bisa uring-uringan. Tanya yang bapak-bapak, tak suami tak, kalau tidak dikasih jatah, stres-stres gitu. Makanya laki-laki itu makhluk yang sangat lemah. Tidak berdaya di hadapan istrinya. Memang begitu zaman rahmatullah. Hasrat itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri. Makanya laki-laki yang kuat hasratnya tidak disalurkan siap-siap kelenjar prostat. Operasi. Karena membengkak kantong kemihnya. Coba tahankan cinta. Kira-kira setiap bulan ke masuk rumah sakit. Demikianlah zaman rahmatullah. Itu tidak dipungkiri. Makanya, ya, sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Bahkan sebagian sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah. Mereka bertanya, karena dalam kebenaran tidak boleh bertanya. Sebab agama ini adalah agama yang mengatur pola kehidupan kita bagaimana hidup sehat. Suatu ketika Ibunda Aisyah menceritakan, saya kalau haid, tetap dengan Nabi SAW itu apa? Bercumbu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita SAW itu romantis orangnya. Karena sebagian daerah, ada, saya pernah jumpai, sebagian daerah, kalau istrinya haid, itu diasingkan. Tidak serumah, dibawa ke tempat tertentu. Karena kenapa? Menurut mereka, wanita yang haid, wanita yang najis. Tidak pak, wanita yang haid itu wanita mendatangkan sial. Tidak patut bersama di rumah kita. Makanya sebagian tempat, tidak usah sebut tempatnya. Itu membawa istrinya kalau lagi haid ke sebuah tempat surau-surau. Kemudian mereka dibawa bekalkan. Nanti bersih baru dibawa lagi ke rumahnya. Ada sebagian daerah. Dan Islam tidak seperti itu. Kata Ibunda Aisyah, ini istri juga harus paham. Romantisme itu apakah dalam keadaan suci atau tidak? Sebab rumah tangga itu yang baik adalah rumah tangga yang bisa menyenangkan satu sama yang lainnya. Suami menyenangkan istri. Dan suami harus tahu bagaimana menyenangkan istri. Tahu Pak, apa caranya menyenangkan istri tak? Sudah 20 tahun makin menikah dengan istri tak? Sudah tahukah Anda cara menyenangkan istri Anda? Karena kalau senang istri tak, itu baik rumah tangga. Tapi punna cemburu kadok-kadok kiwo maleh. Makanan tidak tersaji dengan baik. Pelayanan jangan harap. Kenapa zaman rahmatullah? Islam sangat menekankan rumah tangga. Sebab rumah tangga itulah yang terbentuk negara. Anak-anak kita dari rumah tangga semuanya. Jadi menyenangkan istri itu simpel. Bawa dia jalan-jalan pergi belanja. Walaupun beli ikan rambu di koke-koke 5.000, senang sudah hatinya itu. Jangan pelik dengan istri kita. Jangan sekek zaman rahmatullah. Punero kibaji kita lasata perbaiki istri kita, muliakan mereka. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki adalah yang baik dengan istrinya. Dan saya, kata Nabi SAW, adalah orang yang baik dengan istrinya. Makanya suami jangan boro-boro di rumah tak. Sering saya nasihatkan kepada para suami,
jangan malu membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Apalagi anak tak dede-dede lagi. Maton dilayani dengan baik sementara anaknya dede-dede rumah tangga. Bantu istri tak. Kalau Anda melihat istri Anda sementara sibuk mencuci, silakan menyapu. Itu baik. Dan itu merupakan sunnah. Bukan laki-laki yang petenten-petenten dalam rumahnya. Dek, tolong ambilkan. Dek, bukan. Laki-laki yang baik adalah bisa mengambil hati istrinya. Dan ketahuilah wahai wanita, menyenangkan suami cuma 2 perkara. Sebagaimana nasihat wanita-wanita soleha dahulu. Jaga 2 perkara bagi suamimu, kau akan dicintai suamimu. 1 yang berkaitan dengan perut. Artinya apa? Suami itu akan emosional kalau perutnya lapar. Sehingga menjadi pelajaran bagi wanita, siapkan makanan untuk suami sebelum dia datang di rumah. Jangan sibuk menggosip. Pergi beli sayur 3 jam baru pulang. Dan ditanya dari mana Kide? Dari beli sayur Pak di situ. Kenapa lama-lama 3 jam? Ada gosip yang baru. Terus ingatkan zaman rahmatullah. Dan kemudian cara membahagiakan suami adalah di bawah perut. 2 perkara bagi wanita. Karena 2 perkara ini bisa menimbulkan kericuan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para wanita soleha, kalau suamimu mengajakmu untuk berjima, sementara kamu dalam keadaan memasak, maka tinggalkan masakan tersebut. Layani suamimu. Betapa besarnya zaman dalam mungkin kita anggap sepele. Kebutuhan biologis yang mungkin kita anggap biasa. Yang rutinitas setiap harinya. Tapi ini bisa bernilai ibadah manakala kita niatkan bismillah. Manakala kita niatkan karena lillah, liwajahillah. Coba lihat zaman rahmatullah. Hatta dalam perkara yang ringan, yang sepele, yang rutinitas, yang kalau kita niatkan ibadah di sisi Allah, maka bernilai pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Inilah yang dikatakan rahmatnya Allah luas. Semua pembahasan ilmu yang kita sebutkan di sini adalah merupakan rahmat kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Maka ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW menceritakan kalau dia ini istihadah, darah haidnya sering keluar. Jadi saya ingin tekankan lagi, darah haidnya wanita itu paling sedikit, sebagian para ulama mengatakan 1 hari. Itu paling sedikit. Yang paling ringannya lagi 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Lewat daripada hari-hari kebiasaannya, maka itu dikategorikan istihadah. Darah yang kata Nabi SAW, innama dzalika irqun. Kalau seperti ini istri tak sering keluar darahnya dari kemaluannya, afwan, maka itu dikategorikan irq. Apa namanya irq? Darah segar. Sebab darah haid itu adalah darah dikategorikan darah kotor atau darah najis. Maka Nabi SAW mengatakan kalau seperti ini istri tak, maka darah yang keluar dari afwan kemaluannya itu dikategorikan irq, darah yang segar. Darah penyakit yang timbul di dalam dirinya. Walaysa bil haidha. Dan itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidha fad'is shalah. Kalau kamu dapat waktu haid, maka tinggalkan salat. Para ibu, para istri, ketahuilah seorang wanita yang mungkin bertanya, kenapa wanita itu mendapatkan darah haid? Ini ada hikmahnya, sangat luar biasa. Taib. Makanya zaman rahmatullah, kenapa wanita dibolehkan pakai apa? Emas. Laki-laki tidak boleh, diharamkan. Diteliti oleh ilmu kedokteran. Ternyata emas yang kita pakai itu ketika kita gunakan, maka dia masuk di mana? Di tubuh manusia lewat pori-pori. Maka masuk kuningan dalam tubuh kita. Dan itu tidak bisa dikeluarkan kecuali lewat saluran darah haid. Luar biasanya syariat. Makanya mungkin kita mengatakan kenapa laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, sementara perempuan bisa. Inilah hikmah yang sangat luar biasa zaman rahmatullah. Ketika seorang laki-laki menggunakan emas, diteliti sungguh kuningan yang ada dalam emas itu, kandungan emas, bisa membuat laki-laki mandul. Coba lihat zaman rahmatullah, betapa Islam itu luar biasa. Mengajarkan hal-hal yang sensitif. Mengajarkan kepada kita, mungkin kita anggap sepele. Apa bedanya cincin emas laki-laki untuk perempuan?
Sama dengan sutra. Kenapa laki-laki tidak diizinkan untuk menggunakan sutra? Saya ingin sampaikan sama antum. Ada orang yang pernah meneliti kenapa sutra itu sifatnya. Sutra itu sifatnya halus. Dan dikhawatirkan laki-laki menggunakan sutra, maka ikut penyakit kelembutan dalam dirinya. Artinya tidak jantan lagi. Coba lihat zaman rahmatullah. Betapa indahnya Islam agama kita. Dalam perkara seperti ini saja. Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, begitu pula di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya. Makanya meskipun anaknya tidak sekolah, kalau dia belajar Quran pintar kita. Meskipun anaknya tidak belajar matematika, pintar itu. Karena Nabi kita SAW itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi menjadi orang tercerdas di dunia. Kenapa? Zaman rahmatullah ada Quran dan sunnah. Makanya pendidikan Islam itu tidak usah pakai teori-teori pendidikan barat, tidak usah. Kita orang Islam itu sempurna dalam segi ini. Tidak usah lagi cari sesuatu yang baru untuk mendidik agama Islam. Pendidikan Islam tapi teorinya teori barat. Tidak nyambung. Jadi pendidikan Islam itu sudah sempurna zaman rahmatullah. Bagaimana orang-orang terdahulu mendidik anaknya dengan Quran. Dengan sunnah Nabi SAW. Dengan ilmu tauhid. Dengan ilmu hadis. Cerdas anak-anak kita. Tidak akan kalah zaman rahmatullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا ذَهَبَ قَدَّرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمْ وَصَلِّي. Apabila darah haid itu sudah berhenti, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan waktunya, faksili, maka mandilah. Ini ajarkan kepada istri kita, ingatkan. De ummi zaujati, kalau sudah berhenti darah haidmu, jangan lagi cari-cari alasan. Karena banyak wanita seperti ini menyepelekan perintah ini. Misalnya datang waktu Isya, misalnya waktu Isya kan panjang, zaman rahmatullah. Sampai jam berapa kita bisa sholat Isya? Sampai jam berapa zaman rahmatullah? Karena sholat malam itu dibagi 3. Ada sepertiga awan, ada sepertiga pertengahan, ada sepertiga akhir. Maka sholat Isya, sebagian para ulama mengatakan, selama belum jam 12 ke bawah, itu masih memungkinkan untuk sholat Isya. Karena sepertiga malam itu dimulai daripada jam 12. Sebagian para ulama mengatakan jam 11 dan seterusnya. Khilaful ulama. Zaman rahmatullah. Intinya adalah, ketika wanita sudah berhenti haid, jangan tunda waktu untuk sholat. Dan karena juga suami sudah tersiksa dengan haid. Ini penting zaman rahmatullah. Kadang-kadang istri tak mengharapkan suami saya menjadi suami yang utuh untuknya. Artinya apa? Tidak menduakan. Maka seorang suami itu akan goyah dengan keimanannya, manakala kalau dia tidak mendapatkan servis yang baik dari istrinya. Tapi kadang juga istri mengatakan, bagaimana mau diservis Ustaz, saya gigi liki. Nah ini memang ada timbal balik zaman rahmatullah. Maka harus disempurnakan. Jadi kita belajar ini bukan menjadi ulama. Jauh kita belajar dari ulama. Kita belajar zaman rahmatullah minimal bagaimana memperbaiki diri kita. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran dan Sunnah tidak sekedar jadi wacana saja, tidak sekedar jadi teoristik saja. Tapi tidak zaman rahmatullah. Bagaimana semua nilai-nilai agama ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, berbuat baik terhadap keluarga, berbuat baik terhadap istri kita. Apakah istri kita dalam keadaan haid atau tidak? Karena laki-laki umumnya berbuat baik kalau ada maunya sama istrinya. Sayang-sayang gitu. Kalau ada maunya suami minta, dan maunya suaminya itu, ketahuilah zaman rahmatullah, laki-laki itu di pikirannya jima saja. Itu tidak dipungkiri. Karena laki-laki adalah makhluk hidup dia sampai mati. Tidak bisa dipungkiri zaman rahmatullah, itu laki-laki. Makanya ya dikatakan istri yang baik adalah bisa melayani suaminya. Bisa kemudian memuaskan hasad suaminya. Bahkan betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan kalau ada wanita yang diajak suaminya untuk berjima hubungan biologis dan dia enggan, dan suaminya marah, maka wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai terbitnya matahari atau sampai ridhonya suaminya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau seorang wanita meninggal dalam keadaan suaminya ridho dengan dia, maka dijamin baginya syurga. Coba lihat zaman rahmatullah.
Amalan yang mungkin kita mengatakan rutinitas biasa, tapi bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Dan amalan rutinitas biasa bisa mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Coba lihat Islam. Betapa agungnya Islam, betapa indahnya Islam zaman rahmatullah. Maka kata Nabi SAW, faksili angka adam wasalli. Cucilah darah haidmu dan bersegeralah untuk solat. Jangan ditunda-tunda solat. Jadi ini menjadi peringatan bagi seorang wanita. Kemudian zaman rahmatullah, dalam riwayat Bukhari dikatakan, waqala abi, berkata bapakku, thumma tawaddi likulli salatin hatta yaji'u dhalikal waqt. Maka hendaknya wanita itu senantiasa dia berwudu ketika setiap kali mau salat dan dia meninggalkan salat sampai datangnya waktu haidnya. Maka zaman rahmatullah, qultu, Abu Malik mengatakan, pengarang kitab ini mengatakan, wa inna makana hadha huwa hukmul ma'thur. Kita boleh melanjutkan solat kita manakala kita dalam keadaan air kencing itu tidak bisa ditahan, atau air kencing kita terus mengalir, atau darah wanita terus mengalir, padahal bukan waktunya untuk haid, maka hal tersebut bisa kita lakukan terus melaksanakan solat tersebut karena kita dihukumi orang yang diberikan uzur. Orang yang diberikan uzur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Andaikan ilmu ini belum sampai kepada kita dan kita ditimpa mungkin dengan penyakit ini, ya kadang kencing kita keluar tidak kita sadari, ketika kita tidak ada ilmu, maka mungkin pemikiran kita mengatakan, kan tidak sah solatnya kalau kencing. Maka ganti celana lagi, istinja lagi, wudu lagi. Coba bayangkan zaman rahmatullah. Andaikan ilmu ini tidak sampai kepada kita, para ulama tidak menjelaskan kepada kita, maka sungguh dikatakan orang bodoh itu, orang yang tidak paham agama itu, orang yang tidak belajar itu, selalu mendapatkan kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena tidak ada ilmu baginya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan dalam keadaan seperti ini. Misalnya dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, satu rakaat aman. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat yang kedua dia ruku. Kemudian tiba-tiba ada keluar dari kemaluannya, apakah kencing atau istihadohnya, darah haidnya atau darah segarnya. Maka ketika dia mengatakan, wah, tidak ada ilmu dari dalam dirinya, dia mengatakan, wah, kayaknya saya harus ulangi lagi, batal solatku, ganti celana, ganti pakaian, wudu kembali, istinja kembali, sholat lagi. Begitu terus menerus, tidak ada ilmu baginya, maka inilah yang dikatakan orang yang ada ilmu di dalam dirinya selalu tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, orang yang beribadah dengan prasangka itu sama dianggap orang yang tidak sempurna ibadahnya. Misalnya nih kita beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada ilmu, hanya prasangka saja, itu dikatakan tetap salah. Makanya jangan ditinggalkan dalam beragama. Jangan pernah mengandalkan prasangka. Sebab ilmu yang Allah turunkan untuk pengajaran kepada kita bukan di atas prasangka, tapi di atas benar ilmu. Tapi zaman rahmatullah, kita tambahkan sedikit. Ketika kita membuat hajat, maka ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, zaman rahmatullah, ya, kemarin kita sudah bahas, yang pertama adalah tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini adalah larangan kerasnya. Dan misalnya ibu-ibu juga atau suami istri berjima dengan istrinya, jangan menyentuh kemaluan pasangan dengan tangan kanan, haram hukumnya. Atau ketika kita buang air kecil atau buang air besar, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Karena datang larangan keras dari Nabi SAW menyentuh kemaluan langsung dengan tangan kanan, kecuali ada pelapisnya. Maka tidak mengapa. Sebagian para ulama mengatakan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab banyak dalil-dalil yang sangat kuat menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, adab yang perlu kita perhatikan lagi ketika kita buang air kecil adalah at-tasattur wal bu'du 'anil nas la sima fil khala. Yaitu hendaknya orang yang ketika ingin buang air kecil itu dia mencari tempat tersembunyi. Jadi jangan patonga-tonga kemaluan. Itu orang dada malunya.
Sekarang ini zaman rahmatullah, ya kadang kalau kita ke kota bau pesing semuanya jalanan. Ya. Karena kenapa kadang ya sebagian saudara-saudara kita supir ini, di mana dia mau kencing, di situ napa corromiana. Gak ada malu sudah. Dan orang beriman yang memiliki sifat malu tidak seperti itu. Karena Nabi SAW disebutkan, satu ketika, ya sahabat Jabir mengatakan, suatu ketika kami safar bersama dengan Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW ingin buang air kecil atau buang air besar, maka beliau menjauh dari sahabatnya. Sampai beliau tidak kelihatan di mana beliau. Ini adalah apakah di hadapan laki-laki maupun perempuan. Sebagian orang ya kalau di hadapan laki-laki kan sama-sama ya laki-laki tidak boleh. Aurat laki-laki dengan aurat laki-laki tidak boleh saling melihat. Karena di zaman kita sekarang ini zaman rahmatullah banyak gay. Naudzubillah. Bagus badannya, berotot badannya, tetapi naudzubillah. Penyuka sesama jenis banyak sekarang. Dan hati-hati zaman rahmatullah anak-anak kita. Dan ini tekankan buat anak-anak kita. Khususnya anak ketika sudah menalar, maka nasihati anak kita untuk walaupun di hadapan orang tuanya tidak boleh. Anak itu sering mempertontonkan auratnya di hadapan bapaknya, tidak boleh. Anak perempuan kita ya. Sama dengan anak laki-laki, tidak boleh sudah mempertontonkan auratnya di hadapan mamanya. Begitu pula dengan bapak, tidak boleh suka mempertontonkan auratnya di hadapan anaknya. Laki maupun perempuan. Ini pendidikan kecil tapi besar manfaatnya untuk dewasa. Jadi jangan bilang, kan anakku Ustaz. Iya, anaknya. Tapi betapa banyak ya, naudzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat bejat. Semuanya dia awali daripada melihat. Ya dari mana semua kejahatan itu dari pandangan zaman rahmatullah. Banyak sekarang ya, naudzubillah bapak memperkosa anaknya, naudzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Karena kenapa zaman rahmatullah itu dilihat. Tidak boleh. Jadi anak kita ini diajarkan. Bahkan diajarkan anak ketika masuk kamarnya orang tua jangan langsung masuk, sudah boleh. Jangan sampai berperangkin tiba-tiba ada yang iklan dan tidak enak dilihat. Diajarkan zaman rahmatullah pendidikan yang kecil seperti ini. Nah, kalau masuk kamarnya abi atau umi ketuk pintu. Beri salam, jangan langsung nyelonong boy. Ya, tidak bisa zaman rahmatullah. Ini pendidikan yang sangat luar biasa. Yang harus kita memang tanamkan. Bahkan ketika kita memiliki anak perempuan dan laki, itu sudah harus dipisahkan tempat tidurnya. Wafarriku fi madajihim wa huwa abnaul 10. Pisahkan anak wanita dengan laki-laki kalian pada saat mereka berumur 10 tahun. Dipisahkan zaman rahmatullah. Jangan sudah masih kasih kumpul tempat tidurnya, jangan, tidak boleh. Karena indikasi-indikasi perangai buruk itu bisa terjadi. Mungkin dia bertanya, "Nih, apa ini, Dek?" Naudzubillah. Jadi hati-hati zaman rahmatullah. Pendidikan yang seperti harus ditanamkan. Maka ketika kita, ya kata sahabat Jabir ini, ketika Nabi SAW ingin buang air kecilnya atau buang air hajat, maka kemudian beliau itu berpisah dari rombongan sahabat yang lainnya, kemudian beliau sembunyi dan beliau membuang air kecilnya atau membuang air besar. Di sini zaman rahmatullah ada hadis yang lainnya juga. Sahabat pernah suatu ketika mendapatkan Nabi SAW itu kencing berdiri. Jadi menunjukkan ketika Aisyah ditanya, apakah pernah Nabi SAW kencing berdiri? Maka beliau menafikan, Nabi SAW tidak pernah kencing berdiri. Sementara sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, Nabi SAW kalau safar bersama kami, pernah beliau kencing berdiri. Dikombinkan oleh para ulama. Kenapa? Bahwasanya kalau di dalam rumah memungkinkan kita kencing duduk, maka kencing duduk. Itu yang paling dianjurkan. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, kencing jongkok atau kencing duduk, misalnya kalau ada kloset kita duduk, itu sangat baik untuk pengeluaran semua air kencing kita. Beda kalau kita kencing berdiri, kadang ada yang tertahan tak sedikit. Tapi kalau darurat, ya daripada lebih baik. Nah, itu berlaku kaidah itu. Daripada kita tahan kencing wah balas sih. Tidak ada yang mau istilahnya kencing jongkok dan sebagainya. Inilah pentingnya jamaah masjid, kita usahakan ada kencing jongkok. Ada WC duduk. Kenapa? Itu sangat membantu jamaah dari luar kalau ingin membuang air kecilnya. Kemudian zaman rahmatullah. Yang ketiga, di antara adab ketika kita masuk WC adalah dilarang bagi kita
ketika masuk WC menggunakan sesuatu yang padanya ada tertulis nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang etis. Karena Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau kemudian menggunakan cincin yang terbuat dari besi. Di mana cincin beliau ini tertulis apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Itu cincin sekaligus apa? Stempel. Jadi ada manfaatnya. Antum punya cincin apa? Panjagur atau apa? Dan kadang itu rumpu matana. Ya, panjagur ini Ustaz. Sudah dia niatnya jelek. Atau kadang kemarin sebagian orang meyakini batu-batu tersebut ada yang diisi, ada yang bisa mendatangkan manfaat, dan bisa menolong. Tidak boleh. Hilangkan semua itu zaman Allah. Itu kesyirikan. Jangan pernah menggunakan sesuatu yang berbau syirik. Tidak boleh. Karena anti kama pori sambayanta punna ada keyakinan selain daripada Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, syirik dan tidak pernah diampuni dosa-dosa. Dan kita kekal dalam neraka. Hilangkan semua zaman Allah. Kita semua banyak dosa. Kita akui, kita ini banyak dosa. Namun jangan pernah terjatuh dalam dosa itu. Kita sering menipu, sering. Kita sering bale-bale nomor 1. Kita sering tidak bayar hutang. Kita sering lakukan maksiat-maksiat. Melihat wanita, aurat wanita. Kita ini makhluk pendosa zaman Allah. Tapi jangan pernah jatuh dalam dosa satu itu. Apa itu dosa? Syirik, karena tiada ampunannya. Kekal dalam neraka. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Jangankan orang tua kita, Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada pelaku syirikan. Syafaat hanya diberikan ahlu tauhid. Walaupun banyak dosanya, banyak dosa, tetap kita mengharap rahmat kasih sayang Allah. Tapi jangan terjatuh dalam dosa tersebut. Maka beliau SAW ketika disebutkan beliau masuk WC, maka beliau meletakkan cincinnya yang tertulis nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ketakwaan. Sebab kata para ulama, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu adalah merupakan ketakwaan dalam diri seseorang, dan siapa yang mengagumkan syiar Allah, maka itu adalah merupakan ketakwaan dalam diri seseorang. Maka ketahuilah zaman Allah, di sini ada faedah. Bagaimana kalau mushaf yang kita bawa dalam tas? Ketika kita menaruh mushaf tersebut di luar, kita khawatirkan jangan sampai hilang. Atau boleh kita niat dalam doita, niat dalam KTP, niat dalam stengkata, ilalang nampu dalam Qur'an. Maka kata para ulama, kalau kita berpikiran, kita letakkan tas ini di luar, yang sampai ada yang mengambilnya, kemudian ada yang mencurinya, maka tidak mengapa tas itu dibawa masuk, walaupun di dalam tas itu ada Quran. Sebab kata para ulama, selama Quran tersebut berada dalam sebuah tempat, misalnya di saku, di dalam tas, maka tidak menunjukkan kita melecehkan dan menghinakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit pembahasan yang kita bisa bahas pada malam Ahad ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan menjadi bekal buat kita semuanya dalam kehidupan ini, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tekankan adalah di atas ilmu. Di atas ilmu zaman rahmatullah, bukan di atas piti ololoi dan piti kanak-kanak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.